Amerika Serikat dan Uni Eropa umumkan rincian kerangka kesepakatan dagang terbaru. Bursa Wall Street melemah, terbebani kekhawatiran sikap hawkish The Fed. Dan simak perbincangan seputar market hari ini bersama Bapak Christian Sitorus yang merupakan Research MNC Sekuritas. Halo, selamat pagi David. Apa kabar di menuju akhir pekan ya? Ya, selamat pagi juga Vina dan selamat pagi juga pemirsa. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan. Kemarin harga saham gabungan ini mengalami pelemahan Vina dan kembali ke level 7.800-an. Dan hari ini kita akan berikan pemaparan dengan bersama analis nantinya strateginya seperti apa dan sektor-sektor apa saja yang masih direkomendasikan. Baik David, dan segala informasi utama dan juga tadi perbincangan bersama analis, kami juga akan selama 60 menit ke depan akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya seputar ekonomi dan juga pasar modal. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami di live streaming idchannel.com. Dan kali ini bersama saya David Sanova. Dan saya Vina Munawar, inilah Market Buzz. Dan mengawali perjumpaan kita kali ini pemirsa, kita akan sampaikan beberapa isu viral yang menarik perhatian dari netizen dan menarik juga mungkin kita akan bahas nantinya Vina. Di mana pemirsa Pertamina resmi melakukan penerbangan perdana Pertamina Sustainable Aviation Fuel atau SAF berbahan baku used cooking oil atau minyak jelantah. Di mana penerbangan ini dilakukan oleh maskapai Pelita Air anak usaha Pertamina dengan rute penerbangan Jakarta-Bali di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 20 Agustus 2025. Di mana Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantri mengatakan Pertamina SAF merupakan wujud nyata komitmen Pertamina untuk mencapai swasembada energi dan mendukung transisi energi hijau. Ya, Pertamina SAF telah sukses diproduksi di kilang Pertamina RU4 Cilacap dan merupakan pengembangan pertama di Indonesia yang memenuhi standar kualitas internasional DEFSTAN 91091. Menurut Simon, Pertamina SAF juga sudah tersertifikasi oleh Renewable Energy Directive European Union. Seluruh sertifikasi yang diperoleh merupakan bukti bahwa rantai pasok Pertamina SAF telah memenuhi standar keberlanjutan global serta dapat digunakan dalam penerbangan internasional. Dan langsung saja pemirsa, kita lihat komen pertama dari masyarakat yang berkomentar di akun media sosial idchannel ya. Komentar pertama datang dari L_Edimo yang mengatakan bahwa terima kasih informasinya, apakah bisa bikin Pertamina untung? Nah ini kalau berbicara bahasa keuntungan ya kita lain nanti ya, apalagi tapi ini tujuannya bagus untuk lebih transisi ke energi hijau ya David. Betul sekali, dan ini baru uji coba pertama dan kita harapkan ini memberikan hasil yang baik nantinya. Tampaknya juga L_Edimo ini sudah berpikiran negatif ya, kita akan mencoba hal-hal yang terbaik dan mengharapkan juga hasil yang baik tentunya. Ya, semoga saja menghasilkan hal yang terbaik ya. Ya, dan selanjutnya komentar dari SSC Pasuruan, pemirsa. Kita akan coba lihat ini yang high risk mending yang pasti-pasti aja dah. Nah ini juga nada kepesimisan kembali muncul begitu loh. Bagaimana mungkin di negara-negara lain sudah mulai transisi secara besar-besaran lah ya ke energi hijau, dan Indonesia juga mulai mencoba untuk transisi ke energi hijau. Kita mungkin dukung saja ya kalau itu langkah baik ya. Betul sekali, dan ini sesuai juga dengan komentar selanjutnya ini sangat positif. Ada Riyadi @Pasaribu dengan menyelipkan kalimat satu kata saja, terbaik. Terbaik. Ya, kalau hal-hal yang positif kita tetap dukung ya. Iya benar sekali David. Semoga saja memang hasilnya bisa memuaskan dan memang kedepannya bisa lebih banyak mungkinnya menggunakan energi hijau dan juga penerbangan Indonesia menggunakan energi lebih hijau. Ya, dan ketergantungan kepada energi yang sebelumnya memang tidak akan selamanya akan kita pakai, ini menjadi jawaban untuk keberlanjutan. Iya, keberlanjutan energi. Baik pemirsa, kita beralih ke isu viral lainnya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemberian status bandara internasional baru akan dievaluasi dalam kurun waktu 2 tahun. Jika bandara tergolong sepi, maka status bandara internasional akan dipertimbangkan untuk dicabut. Nantinya penutupan bandara internasional akan melibatkan banyak pihak, termasuk menghitung pertimbangan pemerintah daerah, perusahaan maskapai, hingga kementerian lembaga lainnya.
Ya, Menteri Perhubungan mengatakan pemberian status bandara internasional merupakan upaya pemerintah untuk memberikan lebih banyak opsi bagi maskapai, baik dari dalam maupun luar negeri, masuk ke Indonesia dengan pintu yang lebih banyak. Di mana kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak tingkat wisatawan asing datang ke Indonesia. Nah, Vina, kita akan coba lihat nih komentar-komentar terkait juga dengan rencana ini. Tapi sebenarnya evaluasi ini memang perlu ya. Iya, Jadi benar ketika sekali. sebelum diterbitkan atau sudah terbitkan izin, kemudian ada evaluasi selama 2 tahun dan kita harapkan ini menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Benar Selanjutnya sekali, Vina, Fit. komentar dari siapa? Komentar dari @momo Intasi. Kunjungan wisatawan mah bukan dari bandara tapi dari kualitas wisatanya. Apakah sustainable? Nah, ini selain kita membuka bandara internasional, memang Ya. penting juga untuk wisata di daerah tersebut ya dikembangkan agar memang lebih menarik banyak minat wisata asing ya. Ya, dan tentunya apakah memang layak bandara tersebut internasional atau tidak juga dilihat dari peningkatan kualitas wisatanya ke depan Iya. dan jumlah pengunjung yang akan datang. Dan selanjutnya dari komentar Om_Leo ini. Yang Owe heran itu, ini Owe ini, saya ya, Saya yang heran itu di Malang sebagai pusat pendidikan dan wisata paling utama di Jawa Timur katanya. Kok Iza, kok bisa ya nih? Bisa, Nah, udah ini nggak punya ya. Gen Z ini nggak punya bandara internasional, kebanyakan kena PHP doang. Nah, ini juga jadi masukan ya, siapa yang tidak kenal dengan Kota Malang, siapa yang Iya. tidak kenal dengan wisatanya. Kemudian pendidikan universitas terbaik juga ada di Malang ya. Malang, tapi kenapa tidak ada bandara? Nah, ini juga bisa jadi masukan ini. Ya mungkin kedepannya bisa pemerintah mengkaji ya, Iya. apakah Malang bisa cocok untuk menjadi bandara internasional atau tidak. Dan Oke. selanjutnya ada komentar dari BWHCKNS yang mengatakan bahwa gimana BKJB Bandara Kecamatan Jawa Barat, kabarnya penerbangan internasionalnya nggak laku, jadi cuma ada penerbangan antar kecamatan sekarang. Nah, ini lain daerah, lain itunya ya. Lain isunya ya. Lain isunya. Memang kalau tidak semua daerah memang laku tuh penerbangan internasionalnya. Namun kalau kita lihat ya seperti contohnya saja di Palembang ya, David ya, itu penerbangan internasionalnya cukup ramai karena memang itu lebih murah kita pergi ke luar negeri seperti Malaysia atau Singapura daripada ke Jakarta. Jadi banyak masyarakat Palembang mungkin lebih milih liburan ke luar negeri kali ya. Betul sekali, dari sisi waktu, dari sisi harga juga. Dan ini mungkin berkaitan dengan kondisi geografis di masing-masing daerah, Vina. Benar sekali, Baik, kita David. beralih ke isu viral selanjutnya, di mana Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate ke level 5,00%. Di mana keputusan ini ditetapkan pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus 2025. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan asesmen menyeluruh, terutama seiring inflasi yang lebih rendah. Adapun suku bunga deposit facility juga turun 25 basis point menjadi 4,25%. Demikian juga suku bunga lending facility turun 25 basis point menjadi 5,75%. Peri menuturkan keputusan penurunan suku bunga BI rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 di kisaran 2,5 hingga 1%. Ya, kita akan coba lihat komentar yang pertama dari Barbados Castello. Ya. Kita akan coba lihat, Vina. BI rate turun, yang langsung ikut turun adalah turunnya bunga deposito begitu, bunga KPR, KPM. Masih dia menunggu doang sampai rate naik lagi. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian ya ketika dari Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sudah 2 kali ini dalam waktu dekat. Tapi respon dari perbankan belum ada. Nah, sebenarnya perbankan itu mengaku perlu penyesuaian. Tapi dengan 2 kali penurunan suku bunga ya harus segera diikuti. Harus Kan penyuluhannya lebih tujuannya cepat untuk ya. meningkatkan kredit, benar menopang sekali. ekonomi. Kalau suku bunga sudah turun, tapi kalau bunga kredit tidak turun, orang masih enggan. Iya, apa gunanya ya? Baik, kita lihat komentar dari Papoy_SH yang mengatakan bahwa masyarakat diharapkan jangan menabung atau depo, maksudnya memang deposit maksudnya ya, karena bunganya semakin kecil, tapi mulailah pinjaman ke bank karena bunganya turun, simple. Nah ini mungkin beda perspektif kali Betul ya. sekali. Dan selanjutnya kita akan coba lihat komentar dari Chandra Prasetya 3011. Ini ada inisialnya nih, Vin. 3011. Ya, yuk bisa yuk suku bunga dipangkas jadi 2,5% dengan emotikon ketawa.
Sebenarnya masih jauh sepertinya Masih ya. jauh ya, tapi setidaknya pemerintah sudah berupaya Iya, benar menyesuaikan dengan kondisi ekonomi domestik dan juga sentimen dari negatif global. Semoga saja dengan pemangkasan ini memberikan efek positif lah ya bagi Ya. perekonomian Indonesia. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tak mampu bertahan di zona hijau, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,76% pada perdagangan Kamis. Dan informasi dan pembahasan selengkapnya akan dibawakan oleh rekan saya David Sam Opel dan Market Buzz segera kembali. Pemirsa, masih di Market Buzz dan di segmen kami ini akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perkembangan pasar terkini pemirsa. Kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam ke level 7.800-an di perdagangan Kamis. Di mana indeks harga saham gabungan terbebani anjloknya saham DSSA usai MSCI mengumumkan pemangkasan bobot saham dalam MSCI Indonesia Index. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,67% atau terpangkas 53,11 poin ke level 7.890,71 di penutupan perdagangan Kamis. Pelemahan ini terpangkas karena secara intraday IHSG sempat melemah di atas 1% di level 7.848,88. Sektor yang turun paling dalam antara lain energi turun 1,87%, sektor infrastruktur melemah 1,35%, sektor properti dan real estate tertekan 0,8%, sektor barang baku terdepresiasi 0,77%, sektor teknologi turun 0,3%, sektor keuangan tergelincir 0,3%, dan barang konsumer non-primer turun 0,21%. IHSG berakhir di zona merah karena saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk anjlok 13,13% ke level Rp80.225 per saham dan menyeret IHSG dengan bobot poin 46,48. Saham emiten Praga Pangestu diantaranya Brand ditutup melemah 2,03% di level Rp8.425 per saham dan membebani IHSG di 6,63 indeks poin. Saham BRPT ditutup melemah 2,98% di level Rp2.280 per saham dan membebani IHSG di 4,35 indeks poin. Saham TPIA ditutup melemah 0,56% di level Rp8.850 per saham dan membebani IHSG di 1,13 indeks poin. Saham DSSA anjlok hingga menyentuh auto reject bawah di perdagangan Kamis usai MSCI mengumumkan pemangkasan bobot saham DSSA dalam MSCI Indonesia Index. Peninjauan yang dilakukan MSCI dipicu ketidakpastian terkait jumlah saham beredar atau free float DSSA. Sementara emiten ini memiliki kontribusi besar dalam performa indeks. Dalam pengumuman resminya, MSCI menetapkan faktor penyesuaian sebesar 0,5 terhadap Foreign Inclusion Factor atau FIF DSSA. Akibat perubahan ini, FIF saham DSSA diturunkan dari 0,25 menjadi 0,13 dan akan mulai tercermin dalam dokumen Advanced Corporate Event per 21 Agustus 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Sentimen dari global pemirsa, Amerika Serikat dan Uni Eropa mengumumkan detail baru dari kerangka perdagangan termasuk tarif pada sektor yang paling diperdebatkan seperti farmasi dan semikonduktor. Selain pengenaan tarif, detail baru kerangka perdagangan juga memuat komitmen Uni Eropa untuk meningkatkan pembelian energi dan investasi serta produk militer asal Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengumumkan detail baru dari kerangka perdagangan mereka termasuk tarif pada sektor yang paling diperdebatkan seperti farmasi dan semikonduktor. Setelah berminggu-minggu negosiasi panas, Brussels dan Washington akhirnya mencapai kesepakatan dagang pada akhir bulan lalu. Perjanjian itu menetapkan tarif 15% untuk ekspor Uni Eropa ke Amerika Serikat. Selain itu, Uni Eropa berkomitmen membeli energi Amerika senilai $750 miliar serta berinvestasi setidaknya $600 miliar tambahan di Amerika Serikat. Adapun dalam pernyataan bersama, poin-poin utamanya yakni Amerika Serikat akan menerapkan tarif tertinggi antara Most Favored Nation atau MFN atau tarif 15% untuk barang asal Uni Eropa.
Mulai 1 September, Amerika hanya akan menekan tarif MFN pada sejumlah produk Uni Eropa, termasuk sumber daya alam yang tidak tersedia, seluruh pesawat dan suku cadangnya, obat generik beserta bahan kimia pendukungnya. Sementara itu, tarif Section 232 untuk komoditas seperti kayu, semikonduktor, dan farmasi ditetapkan maksimal 15%, jauh di bawah ancaman tarif Trump sebelumnya yang mencapai 100% untuk semikonduktor. Uni Eropa sendiri berjanji akan menghapus tarif untuk seluruh barang industri dari Amerika Serikat, serta memberikan akses pasar preferensial bagi produk perikanan dan pertanian Amerika. Pernyataan bersama juga menjelaskan rincian komitmen pembelian energi dan investasi Amerika Serikat. Meski angkanya tetap, pemerintah Amerika menekankan bahwa itu bersifat intended and exception, bukan komitmen yang sepenuhnya dijamin. Selain itu, Uni Eropa berencana secara substansial meningkatkan pembelian peralatan militer dan pertahanan Amerika Serikat. Eropa sedang mengembangkan kapabilitas pertahanannya sendiri. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Aktivitas bisnis zona euro tumbuh pada laju tercepat dalam 15 bulan pada Agustus 2025. Hal ini ditopang dari pesanan baru yang meningkat untuk pertama kalinya sejak Mei 2024. ETSI Obi Flash Eurozone Composite PMI yang disusun oleh S&P Global naik menjadi 51,1 pada Agustus dari 50,9 di Juli. Hal ini menandai peningkatan selama 3 bulan berturut-turut dan merupakan level tertinggi sejak Mei 2024. Di mana sektor manufaktur menunjukkan pemulihan yang kuat dengan PMI utama naik menjadi 50,5 dari 49,8 pada Juli. Ini menandai ekspansi pertama dalam lebih dari 3 tahun. Sementara output manufaktur tumbuh pada laju tercepat dalam hampir 3,5 tahun dengan subindeks naik menjadi 52,3 dari 50,6. Di saat yang sama, sektor jasa tetap tumbuh meskipun lebih lambat dengan PMI turun tipis menjadi 50,7 dari 51,0 di bulan sebelumnya. Dan selanjutnya dari pergerakan bursa global pemirsa, di mana Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Kamis seiring kekhawatiran investor terhadap kemungkinan pernyataan hawkish dari Chairman The Fed Jerome Powell dalam simposium di Jackson Hole yang berpotensi memicu volatilitas pasar. Dan di saat yang sama, rilis laporan keuangan Walmart yang mengecewakan turut memberikan atau memperburuk sentimen pasar. Langsung saja kita akan update seperti apa penutupan perdagangan di Wall Street, di mana indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun di 0,34% di level 44.785. Indeks S&P 500 melemah di 0,4% ke posisi 6.370 dan indeks Nasdaq Composite terkoreksi di 0,34% ke level 21.100. Dan selanjutnya kita akan update bursa dari Eropa pemirsa. Kita akan coba lihat data terakhir di mana bursa ekuitas Eropa relatif stagnan pada Kamis karena investor menunggu informasi terbaru dari The Fed yang akan melakukan pidato di simposium Jackson Hole, sedangkan Amerika Serikat dan Eropa dilaporkan mengunci kesepakatan kerangka kerja perdagangan yang dicapai pada bulan lalu. Indeks DAX Jerman menguat tipis di 0,07% ke level 24.293, indeks FTSE Inggris menguat di 0,23% ke posisi 9.309, dan indeks CIC Prancis melemah di 0,44% ke level 7.938. Dan sudah tersambung melalui Zoom bersama kami Bapak Christian Sitorus selaku Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Christian, selamat pagi. Apa kabar Pak? Halo, selamat pagi Mas. Baik. Ya, terima kasih Pak Christian sudah meluangkan waktu. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan nih Pak Christian. Updatean di perdagangan Kamis, indeks harga saham gabungan melemah cukup dalam, intraday bahkan melemah di atas 1% dan sudah kembali ke 7.800-an. Analisis dan review Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir dan termasuk juga di perdagangan Kamis, Pak Christian. Oke, kalau misalnya kita melihat ya IHSG kemarin kan ditutup koreksi ya setelah menguat 1% dari hari sebelumnya. Nah, di sini kami mencermati koreksi dari IHSG ini dibebani oleh salah satunya terutama itu sektor energi ya, dan juga ada sektor finansial. Setelah ada beberapa keputusan, misalnya keputusan MSCI itu sendiri, serta
kita juga melihat di sisi lain emiten-emiten konglomerasi itu turut membebani pergerakan dari IHSG ini sendiri, terutama dari konglomerasi dari Prayogo Pangestu sendiri. Dan secara keseluruhan sebenarnya koreksi IHSG ini masih cenderung bersifat event driving, bukan sinyal perubahan tren besar ya sebenarnya. Meski volatilitas dalam jangka pendeknya ini bisa meningkat seiring tekanan global dan sentimen terhadap sektor energi tersebut. Sehingga kalau misalnya kita melihat review kembali bagaimana IHSG kemarin, sebenarnya ini masih jangka pendek ya sebenarnya untuk pelemahannya ini setelah menguat dari beberapa hari sebelumnya sih Mas, begitu. Baik, secara keseluruhan Pak Christian, usai dari indeks harga saham gabungan menyentuh ke level intraday tertingginya di sepanjang masa, tampaknya indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami pelemahan begitu. Pelemahan masih cukup wajar, support mungkin yang harus diwaspadai. Kemudian arah dari indeks harga saham gabungan untuk perdagangan hari ini di tengah investor menantikan pidato The Fed Jerome Powell di Jackson Hole. Oke, kalau misalnya kita mau melihat ISG hari ini cukup berpeluang untuk bergerak konsolidasi ya, tapi berpeluangnya menguat terbatas dengan support yang kita bisa berikan itu di 7848 dan resistnya itu di 7911 apabila menembus resistnya itu sendiri sih Mas. Baik, untuk proyeksi minggu depan mungkin ada beberapa skenario Pak, Jerome Powell kembali hawkish atau sesuai dengan ekspektasi akan menyatakan dovish untuk kebijakan suku bunga di September. Oke, kalau misalnya kita lihat saat ini masih The Fed itu masih cenderung bersifat dovish ya untuk penurunan suku bunga itu sendiri, karena kita melihat udah beberapa kali dari BI itu sendiri untuk menurunkan suku bunga, namun dari The Fed itu masih tetap ya mempertahankan suku bunga itu sendiri sih Mas. Mungkin ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lainnya, terutama dari makroekonomik global yang membuat mereka untuk tetap bersifat dovish itu sendiri. Baik, dari review indeks harga saham gabungan Pak Christian, kita akan coba melihat beberapa saham dalam potensi perdagangan jelang libur akhir pekan. Tadi juga Anda sebutkan DSSA dari energi yang menjadi pemberat utama kemarin secara intraday sempat mengalami auto reject bawah. Bagaimana Anda melihat posisi DSSA? Apa yang mempengaruhi perspektif dari investor terhadap kebijakan dari MSCI ini? Di sisi lain secara teknikal DSSA juga sudah mengalami kenaikan yang signifikan dan beberapa kali juga menembus level tertingginya di sepanjang masa. Oke, kalau misalnya kita melihat ya ISG kemarin ditutup koreksi itu 0,67% ya ke level 7.890, di mana pelemahan indeks kemarin itu terutama dipicu oleh penurunan tajam pada sektor energi. Kalau saya nggak salah itu di sektor energi itu melemah 1,87%. Dan saham DSSA ini menjadi salah satu yang penurunan paling utama itu sampai dengan 13,1% ya, ke level 80.225. Nah, kalau misalnya kita melihat aksi jual besar-besaran dari DSSA ini sendiri ya dipicu oleh yang paling utama itu adalah keputusan MSCI yang memangkas bobot dari FIF-nya itu atau Foreign Inclusion Factor-nya itu dari sekitar 0,25 ya, 0,25 menjadi 0,13. Nah ini kan cukup signifikan dari bobot FIF DSA itu sendiri. Sehingga pemangkasan ini memaksa dana pasif global yang mengacu pada MSCI Global itu melakukan penyesuaian portofolio dengan menjual kepemilikan DSSA, serta tekanan berlanjut juga pada sejumlah saham grup energi lainnya sih sebenarnya. Jadi mayoritas grup energi itu mengalami pelemahan yang dipimpin oleh sebenarnya DSSA. Nah, DSSA ini itu dipengaruhi oleh pemangkasan bobot dari FIF itu sendiri dari 0,25 menjadi 0,13 begitu. Di tengah pelemahan yang terjadi, analisis dan proyeksi Anda, apakah hari ini pelemahan masih akan terus berlanjut, support mungkin yang bisa diperhatikan, kemudian momentum yang bisa dimanfaatkan, terutama yang baru ingin masuk, kemudian yang sudah profit taking, apakah disarankan untuk buyback kembali? Oke, untuk DSSA ini sendiri ya, kalau misalnya kita lihat, mungkin hari ini akan ada pelemahan kembali ya untuk DSSA, terutama hari ini adalah hari terakhir di minggu ini ya, orang-orang biasa kan melakukan aksi jual saham itu sendiri, dan DSSA kemungkinan besar untuk terdampak
fiksi jual daripada investor itu sendiri. Nah, namun ketika ada investor yang sudah sempat menjual, Ya. mungkin bisa melakukan buyback kembali ya. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat area supportnya itu sebenarnya mungkin di area 80.150 ya. Jadi tidak terlalu jauh untuk bisa di buyback. Mungkin yang paling ketika nanti mau lebih turun lagi mungkin di area 79.560 sebegitu. 79.560 apabila mau melakukan buyback untuk saham DSXA ini sendiri. Baik, support mungkin yang bisa diwaspadai Pak untuk mengantisipasi DSA melanjutkan pelemahan ke level yang lebih dalam. Oke, supportnya itu sendiri di level 78, sebentar Mas, 78.550, 78.550 itu adalah support yang perlu diantisipasi daripada investor sendiri untuk saham DSXA ini sendiri. Baik, DSSA sudah mengalami penguatan signifikan Pak Christian. Apakah pelemahan dalam yang terjadi pada perdagangan Kamis ini merubah tidak dari posisi pola dari DSSA baik dalam jangka pendek dan menengah dari bullish atau pola tren positifnya masih terjaga sampai sekarang? Oke, kalau misalnya kita melihat penyebab utamanya itu kan adalah penurunan daripada bobot FIF DSXA ini sendiri dari 0,25 menjadi 0,13 dan ini merupakan tren yang sebenarnya masih bisa dibilang tren jangka pendek ya, Ya. terkait dengan keputusan MSCI ini sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat untuk jangka panjangnya dengan beberapa corporate actionnya ini, sebenarnya saham DSXA masih cukup oke untuk di koleksi sebenarnya Mas. Namun pembeliannya itu tetap harus menjaga di level sekitar 78.000 sih. Jangan sampai harga yang tertinggi baru dibeli. Menurut saya harus tunggu koreksinya dulu dan mungkin hari ini akan ada koreksi dari DSXA Baik. itu sendiri. Analisis untuk DSSA yang kemarin sempat mencuri perhatian dari para investor karena menjadi pemerat utama untuk indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Christian, kita akan jeda terlebih dahulu, menarik nanti kita akan coba bahas dari beberapa sektor lainnya dan termasuk juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan pemirsa masih di Market Buzz dan sebelum kita lanjutkan perbincangan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan di sesi pertama pada perdagangan Jumat pagi ini, di mana tampaknya sesuai dengan prediksi tadi dari Bapak Christian, di mana indeks harga saham gabungan hari ini lebih cenderung akan bergerak konsolidasi karena dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.910.099 beberapa saat yang lalu maksud kami, kemudian juga pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung menguat cukup signifikan hingga ke 7.912.641 dan posisi ini tidak berlangsung lama. Indeks harga saham gabungan saat ini berbalik ke zona merah dengan mengalami pelemahan di 0,04%, tipis di 7.884.306 dan level ini merupakan level intraday rendah beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama untuk hari ini. Ya, saya akan coba sampaikan juga beberapa saham-saham yang hari ini yang menjadi pemberat setelah dari tadi dibuka di sesi pertama di zona hijau. BBCA kembali tertekan di 0,58%, Aman yang kemarin ikut menopang hari ini berbalik melemah di 0,57%, 8675. Kemudian BBRI juga melemah di 0,48% di 4130. Kemudian posisi dari BBNI juga tertekan di 0,22%. Yang cukup menarik adalah untuk DSSA hari ini sempat mengalami penguatan ke 82.250, kemudian berbalik arah ke zona merah melemah di 1,53% di 79.000, sekarang sudah di 78.925. Tampaknya DSSA kembali mengontrol pergerakan indeks harga saham gabungan setelah naik ke 82.250 menopang indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah seiring juga dengan pelemahan dari indeks harga saham gabungan pemirsa. Dan selanjutnya saya juga akan sampaikan update dari pergerakan bursa Asia di mana Nikkei melemah di 0,11%, STI menguat tipis di 0,01%, Kospi menguat di 1,06% dan Hang Seng melemah di 0,24%.
updatean dari pembukaan bursa Asia dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan sebelum kesampilan kita akan berbincang kembali terlebih dahulu dengan Bapak Christian Sitorus yang merupakan riset MNC Sekuritas. Pak Christian, kita lanjutkan kembali tadi DSSA kembali tampaknya mengontrol ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Tadi juga sudah kita ulas Pak untuk DSSA. Nah, bagaimana Anda melihat review singkat saja untuk pergerakan dari saham-saham grup Prayogo Pangestu yang kemarin juga ikut menjadi pemberat Pak Christian, dan pasca pembukaan saham-sahamnya juga masih melanjutkan pelemahan. Oke, kalau misalnya kita melihat ya dari saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu itu DSSA, BRPT, TPIA, sama Brand juga itu kan menjadi pemban IHSG ya di perdagangan hari kemarin, hari Kamis kemarin, di mana setelah saham utamanya ini mengalami koreksi dan menjadi salah satu penekan untuk IHSG, di mana kalau misalnya kita melihat kembali di penutupan perdagangan lalu, DSSA itu minus 13%, sementara BRPT itu 2,9%, PIA itu 0,6%, dan Brand itu 2% ya melemahnya. Koreksi ini sebenarnya menyebabkan market cap grup Prayogo Pangestu itu turun cukup signifikan ya hanya dalam satu hari perdagangan, dengan dampak langsung ke IHSG, mengingat bahwa bot dari saham-saham ini cukup besar untuk penyumbangnya kepada IHSG itu. Namun secara fundamental kita masih lihat prospek bisnis grup ini masih ditopang oleh diversifikasi sektor ya, mulai dari energi konvensional, petrokimia, sampai dengan energi terbarukan dari perusahaan itu sendiri. Serta kita juga masih melihat tingginya foreign investor dan juga exposure ke indeks global ini sebenarnya masih menjadikan saham dari grup Prayogo Pangestu ini masih sangat rentan terhadap sentimen rebalancing maupun fluktuasi terhadap sentimen global. Dengan kata lain, kalau misalnya kita bisa bilang dengan kata lain, koreksi tajam kemarin itu sebenarnya lebih mencerminkan arus keluar teknis ya, bukan perubahan fundamental bisnis. Meski secara jangka pendek tetap perlu berhati-hati ya, mengingat volatilitas saham dari konglomerasi, terutama dari grup-grup Prayogo Pangestu, cenderung cukup ekstrim dalam respon pergerakan modal asing itu sendiri. Sehingga jika mau masuk ke dalam saham-saham grup Prayogo Pangestu, itu cukup dilihat juga tunggu dia mengalami koreksinya dulu, baru bisa kembali masuk ke saham grup Prayogo Pangestu gitu. Oke, analisis dari saham-saham grup Prayogo Pangestu. Pak Christian, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar Anda, televisi Anda pemirsa. Ada Antam, PGEO, BRIS, kemudian juga ada DSNG. Sementara untuk Antam direkomendasikan buy, supportnya di 2.770, resisten hingga ke 2.940. PGEO juga direkomendasikan buy 1.400 hingga 1.460. BRIS dari perbankan 2.720, supportnya resisten hingga ke 2.820. Dan DSNG juga direkomendasikan buy, supportnya di 15.95, resisten hingga ke 16.85. Pak Christian, langsung saja kita ke Antam Pak, pertimbangan merekomendasikan Antam dan buy di level berapa setelah sebelumnya Antam sempat berkutat di atas level 3 ribuan, namun dalam beberapa waktu terakhir masih belum mampu balik ke level tersebut. Oke, kalau misalnya kita melihat ya untuk Antam sendiri, tadi supportnya di 2770 dan resistennya itu 2940. Dan menariknya Antam ini saat ini sedang mengalami koreksi ya. Sebelumnya beberapa hari yang lalu meningkat ke level 3 ribuan, dan saat ini sedang mengalami penurunan kembali. Apabila ingin membeli itu mungkin supportnya di level 2700-an ya, 2750 bisa, 2770 juga tadi sesuai dengan supportnya boleh. Nah, kenapa kita milih Antam ini sendiri? Karena kita tahu bahwa story goldnya itu ya, paling utama story gold itu kan selalu naik ya, meskipun makroekonomik cukup rentan dan cukup goyang ya, tapi gold ini akan tetap naik. Dan kita juga melihat cerminan dari fundamental yang cukup solid ya di Antam ini sendiri. Ini menjadi salah satu alasan kenapa sih harus melakukan pembelian kepada saham Antam itu sendiri begitu. Begitu untuk saham Antam. Oke, pagi ini sudah menguat di atas 1% di 2860, semakin mendekati dengan target resisten di 2940 tadi. Kita beralih ke saham pilihan kedua Pak Christian, ada PGEO Pak, hari ini juga melesat di atas 1%, 1445, intraday tertinggi sampai sejauh ini khusus untuk hari ini. Buy di level berapa untuk PGEO?
Oke, untuk Geo sendiri ya, tadi supportnya itu di 1.400 ya, dan Mhm. apabila mau buy juga tetap tunggu koreksi ya, 1.400 ataupun 1.410 nantinya, itu mungkin bisa di level buy-nya itu sendiri. Dan apabila di bawah 1.400 itu lebih baik lagi, dan resistennya itu di 1.460. Mungkin saat ini sampai Geo itu masih berada di level 1.400 ya, tapi kita Ya. juga melihat secara fundamental itu story renewable sih. Karena Mhm. kan kita melihat bahwasanya Indonesia itu menjadi kedua terbesar untuk renewable ya, untuk panas bumi ya sebenarnya. Iya. Untuk panas bumi itu sendiri itu Indonesia yang kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Dan kita juga melihat Geo menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, dan target mereka itu 1 gigawatt untuk 2 tahun ke depan, which is 2027 target mereka 1 gigawatt, dan target di 2033 itu sekitar 1,8 gigawatt. Ini menjadikan Baik. fundamental yang cukup solid untuk Geo ke depannya sih. Jadi Oke. untuk harga sekarang sih cukup oke untuk dikoleksi dari Pegeo itu sendiri. Baik, sampai yang ketiga ada BRIS Pak dari perbankan. Anda juga rekomendasikan buy ini. Dan update terbaru di pasca pembukaan, BRIS tertekan ke 2760 Pak, sempat ke 2740 tadi. Oke, untuk beri sendiri 2760 dan 2740 cukup relatif tidak yang terlalu tertekan ya, dengan support itu yang tadi saya coba berikan itu di 2720 ya, apabila ingin buy di level 2720, dan apabila lebih oke lagi mungkin di bawah 2700 untuk BRIS ini sendiri, dan resistennya itu di 2820, dan apabila menembus itu mungkin berada di level sekitar 3000. Kenapa kita milih BRIS? Ya. Yang pertama adalah fundamental yang paling bagus di antara perbankan lainnya kayak BNI, BRI, BMRI, dan bank-bank lainnya. BRICS cukup oke untuk fundamentalnya karena ada growth, sedangkan yang lain itu cukup flat ya untuk earnings-nya itu sendiri. Kemudian kita juga melihat loan growth yang cukup solid dan cukup bagus untuk BRICS ini sendiri. Kemudian cost of fund yang paling murah ya Ya. dibanding perbankan lainnya. Dan yang terbaru kemarin itu, bukan terbaru sih, tapi yang terkait dengan Bullion Bank Story-nya itu kan menjadi salah satu katalis positif ya untuk saham BRIS itu sendiri begitu untuk jangka panjangnya. Baik, terakhir Pak untuk DSNG hari ini tampaknya koreksi setelah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Analisis dan rekomendasinya, apakah pelemahan yang terjadi pada pagi ini masih cukup wajar Pak? Oke, untuk DSNG sendiri untuk penurunannya masih cukup wajar ya saat Hmm. ini, dengan nanti kita memberikan area support itu di 1595, apabila ingin membeli buy lagi itu mungkin di area 1500, dan resistennya itu di 1685 ya, dan apabila menembus itu mungkin bisa di atas 1725. Dan kenapa kita memilih DSNG? Kita cukup lihat harga komoditis ya, Mhm. komoditi untuk CPO ini Ya. tinggi ya, sejalan dengan demand yang tinggi, namun supply yang sangat ketat saat ini. Untuk supply-nya cukup sedikit, namun demand yang tinggi secara matematika, maka harga CPO Mhm. juga akan cukup relatif tinggi sih, gitu. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Ada Antam tadi, PGO, BRIS, kemudian juga DSNG. Pak Christian, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami. Dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi. Sehat selalu Pak Christian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi review dan rekomendasi dari Bapak Christian dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, Bapak Christian Sitorus yang merupakan riset MNC Sekuritas. Dan kita akan jeda terlebih dahulu di mana sejumlah informasi akan kami hadirkan, di antaranya PT Linknet Tbk bukukan rugi bersih di 691 miliar rupiah di sepanjang semester pertama 2025. Tetaplah bersama kami, Market Buzz akan segera kembali. Terima
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih di Market Buzz dan segmen ini saya tidak sendiri lagi nih, Ya, ada David. Vina Munawar yang kembali akan menemani. Benar, David. Dan sekarang kita memasuki segmen emiten ya, David. Di mana di tengah kabar akan diakuisisi, PT Linknet Tbk tercatat membukukan rugi bersih sebesar 691,69 miliar rupiah pada semester 1 2025. Rugi emiten ini meningkat dibandingkan rugi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 282,3 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan sebenarnya mencatatkan pendapatannya melesat 47,1% secara tahunan menjadi 1,57 triliun rupiah pada semester 1 2025. Sejumlah beban pun terpantau turun pemirsa, di antaranya beban penyusutan, beban umum dan administrasi, serta beban keuangan. Akan tetapi, perseroan tidak menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan pada semester pertama di 2025. Berbanding dengan raupan laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan pada semester 1 2024 sebesar 494,97 miliar rupiah. Alhasil, rugi bersih perseroan pun mengalami kenaikan pada paruh pertama tahun 2025. Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya. PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG melakukan pergantian jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Ya, keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis 14 Agustus 2025. PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG melakukan pergantian jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis 14 Agustus 2025. Rapat yang dihadiri lebih dari 93% pemegang saham menyetujui perubahan struktur manajemen. Pemegang saham memberhentikan dengan hormat Chandra Karya Hermanto dari jabatan Presiden Direktur, Budiarto Abadi dari jabatan Direktur, serta Todi Miza Abianto Sugoto dari jabatan Komisaris. Dalam RUPS LB tersebut, George Utomo resmi diangkat sebagai Presiden Direktur, sementara Budiarto Abadi menduduki posisi Wakil Presiden Direktur. Pengangkatan juga dilakukan pada Dewan Komisaris dengan Todi Miza Abianto Sugoto menjadi Wakil Presiden Komisaris dan Chandra Karya Hermanto menjadi Komisaris. Dengan demikian, susunan baru direksi TAPG adalah George Utomo sebagai Presiden Direktur, Budiarto Abadi sebagai Wakil Presiden Direktur, dan Erida sebagai Direktur. Sementara Dewan Komisaris dipimpin Arif Rahmat sebagai Presiden Komisaris, didampingi Todi Miza Abianto Sugoto sebagai Wakil Presiden Komisaris, beserta Arini Saraswati Subianto, Dani Rahmat, Chandra Karya Hermanto, dan 3 komisaris independen. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Market Buzz. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 orang dalam operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK Budi Setio mengungkapkan OTT dilakukan di wilayah Jakarta dan hingga saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan. KPK mengungkapkan operasi tangkap Menaker Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. KPK juga telah melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan serta menyita 2 motor gede Ducati seharga 1,9 miliar dan 1,3 miliar rupiah usai OTT tersebut. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya, kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update ke teman-teman. Jadi kita tunggu dulu ya, nanti kami. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai anggota Kabinet Merah Putih terancam dicopot karena terjerat OTT KPK atas dugaan aksi pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perusahaan. Di mana pihak Istana Presiden bereaksi, posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan akan diganti bila terbukti melakukan pemerasan. Tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh
Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan. Sementara itu pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mendukung penuh langkah KPK untuk membongkar dan mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, Yasirli menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang melibatkan wakilnya di instansi kementeriannya. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan. Pemirsa, dari OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, KPK menyita 2 unit sepeda motor gede mewah Ducati. Ya, 2 moge ini ditafsir seharga 1,3 miliar dan 1,9 miliar rupiah yang diduga kuat barang sitaan OTT Wamenaker Ebenezer. Mobil pick-up yang memasuki Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan ini membawa 2 unit sepeda motor gede mewah berwarna merah. Moge merek Ducati, yakni Ducati tipe Street Fighter seharga 1,9 miliar rupiah dan Ducati Multistrada seharga 1,3 miliar rupiah ini dibawa tim penyidik menuju Gedung Merah Putih KPK. Diduga kuat moge bernilai miliaran rupiah ini merupakan barang bukti hasil operasi tangkap tangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap sejumlah perusahaan. KPK juga telah menyita sejumlah barang mewah termasuk puluhan mobil dan uang tunai dalam jumlah besar. Kasus ini terkait dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang mengurus sertifikat K3. Wamenaker Noel yang merupakan pejabat aktif Kabinet Merah Putih ditangkap bersama 10 orang lainnya dan kini sedang menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker Ebenezer. Sementara itu menurut data LHKPN, total harta Noel melonjak dari 4,8 miliar rupiah menjadi 17,6 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 3 tahun. Termasuk di dalamnya sederetan mobil mewah seperti Land Cruiser 300, Pajero, dan Toyota Fortuner. Dari Jakarta, Camar Haenda, Laksana, Iriansyah Wahyudi, IDX Channel. Dan Vina, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kali ini, kita akan coba update pergerakan indeks harga saham gabungan pasca dibuka di 30 menit yang lalu, di mana indeks harga saham gabungan berbalik melemah di 0,20% di level 7.875.168. Indeks harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuasi karena sempat ke 7.900-an dan saat ini kembali melemah ke level 7.879.
Ya, sementara dari top gainers pemirsa ada WIRG mengalami kenaikan 20,21%. Ada koin, BBPT, Data, Humi, ITMA, Film, PRIM, dan MTEK. Sementara dari top seluruh saham pemirsa atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam ada DSSA yang mengalami penurunan 2,12%, ada BUFA, SGRO, KBLF, Gula, KLBF, MBMA, dan MDLA. Sementara dari sektoral pemirsa ada teknologi yang memimpin kenaikan di 1,36%, sementara untuk kesehatan mengalami penurunan 0,37%. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan, gainers, loser, dan sektoral, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini. Iya, benar sekali. Baik pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap berbaru terus informasi Anda hanya di IDX Channel, You Trust Wealth, yang Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program Free Session Closing akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya David San Oval dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.